Halo adik-adik semuanya, jumpa lagi dengan Pak Sipangkar. Pada video kali ini kita akan membahas soal matematika kelas 4 SD pada buku Senang Belajar Matematika halaman 42 sampai dengan 43. Ayo mencoba materi aplikasi pecahan. Sebelum kita masuk ke pembahasan, bagi adik-adik yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu supaya adik-adik semuanya tidak ketinggalan pada video terbaru dari Bapak. Baiklah adik-adik semuanya, kita langsung ke pembahasan. Soal nomor 1, Meli menemani ibu berbelanja di pasar tradisional. Ibu membeli beras 5 kg, daging ayam 2,5 kg, wortel 1/2 kg, dan kentang 3/4 kg. Berapa kilogram seluruh belanja ibu? Jadi untuk menyelesaikan soal nomor 1, kalau ditanyakan berapa kilogram seluruh belanja ibu, ini semua belanja ibu ini kita jumlahkan. Kita jumlahkan berasnya, ayam, wortel, dan kentang. Jadi caranya 5 ditambah 2,5 ditambah 1/2 ditambah 3/4 sama dengan, jadi sebelum kita selesaikan, kita perhatikan dulu di dalam belanja ibu itu masih berbentuk bilangan bulat, pecahan desimal, pecahan biasa ya. Jadi untuk menjumlahkannya kita terlebih dahulu kita rubah ke dalam pecahan desimal supaya kita lebih gampang menjumlahkan semua belanja ibu. 5 ditambah 2,5 ditambah 1/2 tambah 3/4. Jadi 1/2 ini kita rubah dulu ke pecahan desimal. Caranya seperti ini ya adik-adik. 1/2. Untuk merubah pecahan biasa ke dalam pecahan desimal, yang kita perhatikan itu adalah penyebutnya. Penyebutnya ini kita rubah ke per 10, per 100, per 1000, per 10.000 dan seterusnya. Ya. 2 bisa kita rubah ke per 10. Berarti otomatis 2 ini harus dikalikan dengan 5 ya. Penyebutnya harus dikalikan dengan 5. Kemudian karena penyebutnya dikali 5, pembilangnya juga harus dikalikan dengan 5 ya. Ini sama dengan 1 kali 5 5, 2 kali 5 10. Kemudian 5/10 ini udah bisa kita rubah ke dalam pecahan desimal. Yang kita perhatikan itu adalah penyebutnya nolnya ada berapa? Ada 1. Jadi kalau nolnya 1, dia bergerak tanda koma. Tanda koma bergerak dari kanan ke kiri sejauh 1 ya. Bergerak dari kanan ke kiri sejauh 1. Dari sini dia bergerak ke kiri 1, berarti komanya di sini ya. Berarti ini bisa kita tuliskan 0,5. Kemudian 3/4. Dengan hal yang sama, 4 ini penyebutnya ini kita rubah ke dalam per 10, per 100, per 1000 dan seterusnya. Kalau ini 4 ini kita rubah ke per 10 tidak bisa ya. Coba kalau per 100, ternyata bisa ya. Ini dikalikan dengan 25. Karena penyebutnya dikali 25, pembilang juga harus dikalikan dengan 25. Sama dengan
3 kali 25 itu sama dengan 75, per 4 dikali 25 itu sama dengan 100. Kita perhatikan nolnya di penyebut ada 2, jadi bergerak dari kanan ke kiri sejauh 2 ya, 2 langkah. Dari sini bergerak 1, 2, jadi jawabannya adalah 0,75. Kemudian kita pindahkan desimal ini, kita ganti 1/2 dan 3/4. Maka di sini kita peroleh 5 tambah 2,5 ditambah 1/2 tadi 0,5 ditambah 3/4 tadi 0,75. Jadi hasilnya ini 5 ditambah 2,5 ditambah 0,5 ditambah 0,75 itu hasilnya adalah 8,75. Jadi seluruh belanjaan ibu itu adalah 8,75. Soal nomor 2. Edo membagi-bagi kue dengan bagian yang sama kepada 3 temannya. Jika kue itu dipotong menjadi 12 bagian, berapa bagiankah kue yang diperoleh setiap temannya? Tuliskan pecahan yang senilai dengannya. Untuk menyelesaikan soal ini, Bapak sudah tampilkan sebuah persegi panjang utuh ya. Ini kita misalkan sebuah kue si Edo. Kemudian satu persegi panjang utuh ini kita bagikan menjadi 12 ya. Dibagi dengan 12 bagian ya. Kalau kita hitung ini ada sebanyak 12. Jadi untuk memperoleh bagian kue untuk setiap temannya, berarti 12 bagian ini kita bagi dengan jumlah temannya. Jumlah temannya si Edo itu ada 3. Berarti 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi masing-masing temannya si Edo itu memperoleh 4 bagian kue, atau kita arsir di sini sebanyak 4 bagian. Kemudian 4 bagian ini ya, kalau kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa, ini artinya banyak bagian tadi ada 12. Ini berarti per 12. Terus banyak bagian yang diarsir adalah 4. Jadi kue yang diperoleh setiap temannya itu adalah 4/12 bagian. Pecahan yang senilai dengan 4/12. Untuk mencari pecahan yang senilai dengan 4/12, kita cari di sini. Perhatikan ya adik-adik ya semuanya. 4/12 untuk mencari pecahan senilai dengan 4/12 boleh kita bagi dengan bilangan yang sama antara pembilang dan penyebut, atau boleh juga dikali dengan bilangan yang sama antara pembilang dan penyebut. 4/12 ini boleh kita bagi dengan bilangan yang sama antara pembilang dan penyebut, sama-sama dibagi dengan 4 ya. Sama-sama dibagi dengan dibagi 4. Kemudian pembilangnya juga dibagi dengan 4. Ini sama dengan 1. 4 dibagi 4 1. 12 dibagi 4 itu sama dengan 3 ya. Jadi pecahan yang senilai dengan 4/12 ini sama dengan 1/3. Boleh kita cari yang lain. 4/12 sama dengan, misalnya kita kali dengan 2 ya. Pembilang dan penyebut dikalikan dengan 2. 4 dikali 2 berarti penyebutnya juga dikali 2. 4 kali 2 sama dengan 8. 12 dikali 2 sama dengan 24. Jadi 4/12 itu senilai juga dengan 8/24 ya. Kita lanjutkan soal berikutnya.
Soal nomor 3. Ayah membeli pizza dan dipotong menjadi 4 bagian sama besar, kemudian diberikan kepada si ibu, kakak, adik, dan ayah. Berapa bagienkah pizza yang diperoleh kakak? Berapakah bagian pizza yang diperoleh ayah dan ibu? Di sini Bapak sudah tampilkan sebuah gambar lingkaran. Misalkan ini lingkaran ini adalah pizza si ayah ya. Kemudian dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Dan ini udah Bapak bagi menjadi 4 bagian sama besar. Jadi kalau kita lihat gambar pizza ini ya, karena dibagi menjadi 4 bagian, maka jumlah anggota keluarga kan tadi 4 orang. Sehingga setiap orang akan mendapatkan, jadi masing-masing ini anggota keluarga tersebut mendapatkan berapa bagian pizza, yaitu 1/4 ya. Jadi kakak memperoleh berapa bagian? Kakak memperoleh 1/4 bagian juga, karena ini kan ada 4 ya. Kemudian ayah dan ibu memperoleh berapa? Kalau misalkan Bapak arsir bagiannya si ayah, misalkan ini ayah, ini kemudian bagiannya si ibu, maka jumlahnya ini berapa? Nanti kita jumlahkan 1/4 bagian ditambah 1/4. Ini sama dengan, karena penyebutnya udah sama, kita tinggal jumlahkan pembilangnya 2/4. Jadi ayah dan ibu memperoleh 2/4 bagian, atau ini bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi dengan 2 ya. 2 dibagi 2, penyebut juga dibagi 2 ya. 4 dibagi 2 sama dengan setengah ya. Jadi ayah dan ibu memperoleh setengah bagian pizza tersebut. Soal nomor 4. Ibu memberikan 2 buah melon kepada Siti dan Meli. Kemudian ibu meminta Siti memotong melon menjadi 8 bagian sama besar, dan Meli memotong melon menjadi 12 bagian sama besar. Ibu mengambil 6/8 bagian melon Siti dan 9/12 bagian melon Meli. Samakah bagian melon Siti dan Meli yang diambil oleh ibu? Bagian melon siapakah yang lebih besar yang diambil oleh ibu? Di sini Bapak sudah tampilkan melonnya si Siti dan si Meli. Gambar yang pertama ini adalah melonnya si Siti ya, dibagi menjadi 8 bagian ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian yang 8 bagian ini diambil oleh ibu 6/8 bagian, berarti yang kita arsir adalah 6. 3, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yang diambil oleh ibu adalah 6/8 melonnya si Siti. Kemudian si Meli membagi melonnya menjadi 12. Jadi ini adalah 12 bagiannya, 12 bagian ya, dibagi oleh si Siti ya, sama besar. Kemudian ibu mengambil 9/12 bagian dari melon si Meli, berarti yang diarsir adalah 9 yang diambil oleh si ibu. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini yang diambil ibu 9/12 bagian dari melon si Meli. Berdasarkan gambar 2 ini ya, kita bisa simpulkan bahwa luas yang diarsir sama besar, maka melon Siti
dan Meli bagiannya sama besar yang diambil oleh si ibu. Jadi kesimpulannya adalah 6/8 dan 9/12 itu sama besar. Buktinya gimana? Kita bisa buktikan 6/8, buktinya 6/8 sama nggak sama 9/12? Ini misalkan kini kita bagi, sama-sama dibagi dengan 2 ya. 6/2, penyebutnya juga dibagi dengan 2, 8 bagi 2 sama dengan 6 bagi 2 3, 8 bagi 2 4. Kemudian 9/12 ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi dengan 3 pembilang dan penyebut. 12 dibagi 3 3, 9 dibagi 3 3, 12 dibagi 3 4. Jadi melon si Siti dan si Meli, ibu mengambil sama bagiannya ya. Itulah kesimpulannya. Samakah bagian melon Siti dan Meli yang diambil? Jawabannya sama. Soal nomor 5. Siti membeli pita sepanjang 8,24 meter. Kemudian Siti memotong pita tersebut untuk membuat bunga sebesar 1,5 meter. Berapakah taksiran sisa pita yang tidak dipakai Siti? Berarti untuk menyelesaikan soal ini kita tinggal mengurangkan ya. Jadi taksiran sisa pita yang tidak dipakai Siti adalah 8,24 dikurangi dengan 1,5. Nah, untuk menyelesaikan ini kita taksir dulu. 8,24,2 ya. Kalau materi sebelumnya sudah kita bahas, jika 0,4, 0,3, 0,2, 0,1 ini kita bulatkan ke bawah ya. Kita bulatkan ke bawah dengan nilai taksirannya adalah 0. Kalau 5, 6, 7, 8, 9 ini kita bulatkan menjadi 1 dengan taksiran ke atas. Jadi 8,24 komanya 2, berarti kita taksir 0. Berarti 8 tambah 0 itu 8 dikurang 1,5. 0,5 kita taksir ke atas, kita bulatkan menjadi 1. Berarti ini 1,5, 1 ditambah 1 sama dengan 2 ya. Jadi 8 kurang 2 itu sama dengan 6. Jadi berapakah taksiran sisa pita yang tidak dipakai Siti? Adalah 6 meter.